sadari sirnanya hatimu yang engkau simpan untukku. Aku cinta kepadamu, aku rindu di pelukmu. Namun ku keliru telah membunuh cinta dia dan dirimu. Aku cinta kepadamu, aku rindu di pelukmu. Ingin ku akhiri yang telah terjadi, lamunan membawamu kembali. Ya, selamat malam Mitra Tia TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Seno Herpram kembali hadir dalam RSDM Solusi Sehat Anda. Malam hari ini Senin 10 Agustus 2015, kita akan bersama hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini dalam RSDM Solusi Sehat Anda, kita akan membahas tentang pelayanan radioterapi di Rumah Sakit Dr. Muwardi. Dan berkaitan dengan tema kita bersama Dr. Rita Budianti, spesialis radiologi, konsultan onkologi radiasi. Selamat malam Dr. Rita. Selamat malam Mas Seno. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Senang bisa ketemu dengan dokter malam hari ini ya. Baik, dan Mitra Tia TV seperti biasa di RSDM Solusi Sehat Anda, kami juga membuka kesempatan bagi Anda untuk interaktif bersama kami. Silakan Anda bertanya seputar tema kita, pelayan radioterapi di RSDM, di line phone kami 02718575555. Ya, kami tunggu nanti mulai segmen kedua kami akan terima Anda. Dan kita langsung ke Dr. Rita. Dr. Rita, pelayanan radioterapi di RSDM. Kita akan bahas lebih dulu tentang radioterapi. Nah, ini sebagai masyarakat yang awam, perlu ada penjelasan apa sebenarnya radioterapi itu. Jadi radioterapi itu adalah suatu terapi atau pengobatan yang memanfaatkan sinar pengion atau yang oleh masyarakat awam lebih dikenal sebagai sinar X untuk membunuh sel-sel kanker tanpa berakibat fatal terhadap jaringan di sekitar tumor tersebut atau organ-organ di sekitar tumor tersebut. Jadi fungsinya adalah untuk membunuh. Ya, untuk membunuh sel-sel kanker. Ini seberapa penting atau radioterapi ini dilakukan itu ketika pada kondisi yang seperti apa? Jadi radioterapi ini bisa dipakai dalam kondisi yang terapi untuk pasien kanker dalam stadium apapun. Jadi baik itu stadium dini, stadium pengobatan yang tujuannya memang untuk menyembuhkan atau stadium paliatif. Paliatif itu adalah stadium untuk menyelamatkan saja dari gejala-gejala yang timbul akibat kanker itu yang mengancam kematian. Misalnya perdarahan atau itu kanker otak yang menyebabkan pasien itu tidak sadar. Nah, itu bisa dilakukan radioterapi, di mana terapi yang lain itu dalam tanda petik sudah menyerah atau sudah give up. Makanya radioterapi ini dipakai. Dan 70% dari pasien kanker ini memakai radioterapi sebagai salah satu sesi terapinya. Bahkan ada kanker-kanker tertentu seperti kanker leher rahim, kanker nasofaring, itu terapi utamanya adalah radioterapi. Terapi utamanya ini ya? Tidak digantikan terapi yang lain? Tidak bisa digantikan oleh terapi yang lain meskipun dia dioperasi, meskipun dia di kemo sampai berapa kali, 10 kali atau lebih. Itu tetap akhirnya nanti dia harus kembali ke radioterapi. Oke, dari pembahasan dari dokter tadi bahwa ini memang kanker saja ya dok ya, kalau radioterapi itu penggunaannya ya? Iya, kanker atau tumor-tumor yang memang secara statistik dia itu sebetulnya bukan kanker, tetapi dia selalu tumbuh kembali. Jadi tumbuh lagi setelah dioperasi, tumbuh lagi gitu. Jadi untuk mengatasi supaya dia tidak tumbuh lagi itu dilakukan radioterapi. Pasti nanti ketika dilakukan radioterapi itu tidak akan tumbuh begitu, atau kemungkinan nanti lain hari akan tumbuh, lain waktu? Ya mungkin kalau dia tumbuh lagi ya dalam jangka waktu yang tidak terlalu dekat, akhirnya mungkin 5 tahun atau 10 tahun dia bisa kambuh kembali. Untuk semua jenis kanker? Hampir semua jenis kanker bisa.
Jadi tapi fungsinya mungkin dari beberapa jenis kanker itu agak berbeda. Jadi kalau untuk yang kanker ini itu sebagai terapi utama, kalau yang kanker yang lain itu dia sebagai terapi tambahan saja, atau untuk penyelamatan tadi radioterapinya. Jadi fungsinya memang berbeda-beda. Oke, ya sedikit mengulang. Untuk yang ini adalah terapi utama, radioterapi ini tadi untuk kanker yang kanker leher rahim dan nasofaring. Jadi nasofaring itu adalah kanker di tenggorok sana. Itu yang memang dia tidak terjangkau dengan operasi pisau karena letaknya di dasar otak, jadi di tenggorok di dasar otak sana. Dan yang kedua kanker leher rahim ini untuk stadium-stadium yang non operable, jadi yang dia sudah tidak bisa dilakukan operasi lagi, misalnya stadium 2B ke atas. Jadi terapinya utama menjadi terapi radiasi. Nah, pernah membaca kalau radioterapi ini bisa mengembalikan kemampuan bersuara ketika orang itu terkena kanker pita suara. Ya, jadi untuk kanker pita suara itu terutama yang masih lokal, ya. Ini kalau dia sebetulnya kalau dia stadium dini itu kan baiknya dioperasi, diangkat sudah beres kan gitu. Tetapi untuk pita suara ini agak beda karena cuma satu, dan kalau dia diangkat maka selamanya pasien itu menjadi tidak bisa bersuara, bisu kan, karena pita suaranya diangkat. Nah, radioterapi ini bisa membunuh sel tumor yang ada di pita suara itu tanpa menghilangkan pita suaranya. Jadi pasiennya tetap bisa bicara walaupun dalam perjalanan radioterapi dia akan serak-serak sedikit, tapi suatu saat dia akan pulih lagi. Akan pulih lagi. Iya. Tidak sekedar bersuara ya, tapi bisa bernyanyi juga. Iya, bisa. Insya Allah. Tapi kalau dari awal tidak bisa bernyanyi ya tidak bisa. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah bahas ya apa itu radioterapi, kemudian penggunaan radioterapi dan lain sebagainya. Kalau prosedur untuk mendapatkan pelayanan radioterapi ini seperti apa? Tapi sebelum ke situ, ini kalau kita berbicara tentang kanker, kita sering juga mendapatkan ya kenyataan bahwa ada kemoterapi semacam itu ya. Nah, antara radioterapi, kemoterapi ini bagaimana? Ya, jadi kemoterapi itu adalah kita menggunakan suatu obat ya, untuk diminum atau disuntikkan, ya. Itu jadi dia berlaku secara sistemik. Sistemik itu artinya seluruh tubuh. Jadi dia bisa menghilangkan sel-sel tumor itu, baik itu yang manifest di dalam tumornya itu sendiri atau yang dia sudah nempel di tempat lain atau yang sudah masuk ke pembuluh darah misalnya. Itu memakai obat-obat kemoterapi sehingga nanti efek sampingnya, jadi yang terjadi juga dia sistemik, misalnya rambutnya menjadi rontok, dia mual-muntah dan lain sebagainya. Tetapi kalau radioterapi ini dia karena kita memakai suatu sinar dan itu langsung kepada target organnya, maka dia sifatnya adalah lokal. Lokal dan kelenjar-kelenjar yang ada di sekitar tumor tersebut yang dia memang merupakan tempat penyebaran pertama dari kanker tersebut. Misalnya kalau kanker payudara ya dengan ketiaknya kita sinar sekalian. Nah, sehingga baik kemoterapi atau radioterapi ini bisa berjalan seiringan atau bisa berbarengan atau bisa radioterapi dulu atau kemoterapi dulu, karena radioterapi ini kan waktu tunggunya lama untuk mendapatkan itu, sehingga kalau kita dikonsuli untuk mendapatkan pelayanan radioterapi sambil menunggu jadwal sinar maka bisa dilakukan kemo lebih dahulu. Yang dalam tanda petik cepat karena kan memang tinggal infus, kemudian tinggal disuntikkan atau diminum maka dia bisa segera ditindaklanjuti. Tapi kalau sinar kan kita membutuhkan alat, membutuhkan antrian yang panjang. Tidak bisa memilih pasien, saya tidak mau kemo tapi radioterapi saja semacam itu. Tergantung jenis kankernya dan stadiumnya mestinya. Kalau stadium dini ya tidak perlu mungkin kemo. Kalau dia masih sifatnya lokal sekali tidak perlu kemo. Tetapi kalau dia sudah stadiumnya lanjut, kemudian kemungkinan akan terjadi penyebaran itu misalnya lebih dari 50%, ya sebaiknya dibarengi dengan kemoterapi karena radioterapi itu hanya lokal tadi yang saya sampaikan. Oke. Baik, nah tadi kembali kepada bagaimana sih prosedur mendapatkan pelayanan radioterapi ini, dokter? Jadi untuk prosedur pelayanan radioterapi itu kita bagi menjadi dua, yaitu yang pasien menggunakan
jaminan kesehatan yang sekarang dipakai BPJS, Oke. dan juga pasien yang umum yang dia memang swasta gitu Yeah. ya, tidak dirujuk oleh siapapun. Jadi untuk pasien-pasien yang BPJS itu harus ada rujukan dari dokter spesialis yang menangani pertama, baik itu dari PPK tingkat 1 atau PPK tingkat 2. Jadi khusus untuk radioterapi ini tidak perlu rujukan berjenjang. Tidak perlu berjenjang. Tidak perlu berjenjang. Tidak harus Jadi, urutan dari ya, dari puskesmas itu rumah sakit harus tipe kemudian ini, tipe ini tidak perlu. perlu. Jadi langsung bisa ke langsung Muardi gitu ya. dari PPK 1 itu Tipe bisa A langsung misalnya. langsung ke Muardi. Khusus untuk radioterapi. Khusus radioterapi bisa ya. Ya. Nah, sedangkan pasien yang umum ya sudah datang sendiri aja boleh, dikirim oleh dokter juga boleh, itu tidak ada masalah. Nah, pertama-tama tentunya kita harus tetapkan dulu apakah pasien ini, kalau itu rujukan dari dokter spesialis yang lain biasanya sudah lengkap ya. Tetapi kalau dia datang sendiri, kita harus pastikan dulu apakah benjolannya atau penyakitnya ini kanker atau bukan. Nah, itu kita memerlukan suatu tindakan, yaitu untuk mengambil sampel dari tumornya tersebut, itu untuk dipastikan di pemeriksaan di laboratorium patologi anatomi untuk dilihat apa betul sih benjolan itu atau tumor itu adalah kanker atau bukan. Namanya pemeriksaan patologi anatomi. Apa yang dibutuhkan sebelum kemudian ada tindakan radioterapi itu? Nah, ya itu. Pemeriksaan apa saja? Nah, pertama adalah pemeriksaan patologi anatomi itu sebagai gold standar bahwa itu adalah suatu kanker ya. Kemudian yang kedua itu tentunya untuk melengkapi dia stadium berapa sih, perluasannya sampai berapa. Nah itu kita memerlukan pemeriksaan foto ronsen, pemeriksaan USG. Kalau dia tumor-tumor yang tidak kelihatan, artinya misalnya di tenggorok sana atau di otak, tentunya kita memerlukan CT scan, pemeriksaan CT scan. Kemudian untuk memerlukan pemeriksaan laboratorium dan sebagainya. Nah, setelah itu lengkap, baru kemudian pasien itu akan dijadwal di radioterapi. Setelah melakukan penjadwalan, selama menunggu itu tadi seperti saya katakan, karena biasanya kita lama di Muardi itu lama karena antrian atau lama antrean. karena antrian? Antrean, jadi memang penggunanya banyak sekali. Pasiennya banyak, alatnya sedikit, SDM-nya juga sedikit. Jadi kayak saya dokternya cuma satu, Cuma single fiber. ya, kemudian kalau radiografer saya cuma 6 orang, padahal dia harus mengcover sekian banyak pasien, misalnya seperti itu. Jadi antreannya memang lama. Di Muardi ini termasuk lebih cepat, karena di Jogja itu hampir 2 tahun jadwal tunggu untuk mendapatkan pelayanan Jadwal tunggu pelayan radioterapi 2 tahun. Di Surabaya hampir 9 bulan, 8 Kalau bulan. di Muardi? Di Muardi sekitar 3 bulan. 3 bulan. Ini. Karena kita menerima limpahan tadi dari Jogja, dari Semarang dan sebagainya, sehingga jadwal tunggu kita menjadi lama. Nah, sambil menunggu itu bisa kita sarankan kembali ke dokternya untuk dilakukan kemo dulu atau dilakukan terapi yang lain dulu. Bisa itu ya? Bisa. Sambil menunggu jadwal Ya, menunggu jadwal. Jadi hari radioterapinya itu bisa dilakukan terapi-terapi yang lain. Justru kita menghimbau supaya dokter-dokter yang di lini pertama itu kalau kira-kira memang nantinya akan mendapatkan layanan radioterapi itu begitu tegak bahwa itu suatu diagnosa kanker, misalnya kanker payudara, dan dia nantinya akan membutuhkan radioterapi, sebaiknya dikonsulkan dulu gitu. Sehingga dia punya jadwal, baru kemudian dilakukan dia kemo, nanti begitu selesai kemo dia masuk jadwal untuk sinar. Oke. Baik, Dokter Rita, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya nanti terkait dengan bagaimana proses radioterapi itu ya yang dilakukan. Nah, kita akan jeda dulu Mitra TA TV, dan jangan lupa Anda bisa interaktif bersama kami tunggu 0271857555. Tetap bersama kami dalam RSDM Solusi Sehat Anda.